أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita melanjutkan kembali kajian online kita. Kita masih membahas Kitabus Shiyam, kitab yang menjelaskan tentang puasa. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu masalah muqaddimah as-shiyam. Kemudian pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali bab yang kedua, fil a'dharil mubihah lil fitri wa mufattiratis shaim. Kita akan menjelaskan tentang alasan-alasan yang membolehkan seseorang untuk berbuka, dan kita juga akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Baik, ada dua masalah berarti pada bab ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah alasan-alasan bagi seseorang yang boleh bagi dia untuk berbuka. Yang kedua adalah pembatal-pembatal puasa. Kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan yang pertama, yaitu alasan-alasan dibolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Alasan yang pertama adalah al-maradu wal kabru, yaitu orang yang sakit dan orang yang sudah sampai usia renta, usia senja. Hal ini tentunya ada perincian terkhusus pada orang yang sakit. Yang dimaksud dengan bolehnya seseorang untuk tidak berpuasa di sini, tapi nanti dia wajib untuk mengqadanya, adalah orang yang sakit tapi diharapkan kesembuhan dari sakitnya itu. Nah, ini yang disebut oleh para ulama fayajuzu lil marid alladhi yurja bur'uhu al-fitru. Boleh dia berbuka kalau memang penyakitnya itu akan diharapkan sembuh. Ya, seminggu, 2 minggu, atau mungkin sebulan atau setahun setelahnya sakitnya kemudian akan sembuh gitu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa orang dalam kondisi sakit, maka nanti fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia hitung hari-hari, berapa hari dia tidak puasa itu nanti dia ganti di hari-hari yang lain. Baik. Adapun sakit yang dikategorikan boleh seseorang itu berbuka adalah sakit yang memang menyulitkan bagi orang itu untuk berpuasa. Jadi kalau dia paksakan puasa, dia akan menyulitkan, berat baginya untuk melakukan puasa itu kalau dipaksakan. Sakit yang seperti inilah yang dibolehkan bagi seseorang itu untuk berbuka. Adapun bagi orang yang sakit tapi tidak diharapkan lagi kesembuhannya, artinya memang itu sudah penyakit menaun dan dokter juga sudah menyerah bahwa penyakit itu tidak ada obatnya, atau penyakit itu ada obatnya namun hanya sekedar untuk bertahan saja, menghilangkan rasa nyeri sebentar kemudian datang lagi, dan itu akan terus menerus sampai bertahun-tahun lamanya. Berarti ini penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka kondisi yang seperti ini, kata para ulama, dia boleh berbuka tapi tidak wajib untuk mengqadanya. Dia hanya berkewajiban untuk membayar fidyah. Hal ini juga sama seperti orang yang ajiz, orang yang tidak mampu untuk berpuasa, seperti orang yang tua renta tadi. Orang yang tua renta, dia tidak wajib untuk berpuasa karena sudah berat baginya, kesulitan dia untuk berpuasa. Maka orang yang tua renta seperti ini, dia tidak berkewajiban untuk membayar atau mengqadanya di hari yang lain, tapi dia berkewajiban untuk membayar fidyah saja.
Baik. Para hadirin, saudara dan saudari yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, atau orang yang sudah lemah, sudah tua renta, dia berkewajiban untuk bayar fidyah. Ukuran fidyah yang dia keluarkan itu adalah memberi makan satu hari yang dia tinggalkan itu diganti dengan memberi makan satu orang miskin. Ada dua cara pembayaran fidyah itu, bisa dengan makanan yang mentah, makanan pokok mentah, atau yang sudah siap saji. Kalau makanan pokok mentah, misalnya beras, dikeluarkan setengah sok. Setengah sok itu sekitar kalau satu sok itu 2,5 kilo gram, berarti ya kalau setengah sok 1 kilo lah, 1 kilo seperempat on gitu. Nah itu dikeluarkan. Tapi ya disertakan juga di sana ada telurnya, ada lauk pauknya. Nah jika itu kesulitan bagi kita untuk mengeluarkan seperti itu, maka boleh dengan membeli makanan yang siap saji. Makanan siap saji seperti misalnya kita mampir di sebuah restoran, rumah makan Padang misalnya, beli satu bungkus, dan satu bungkus makanan itu yang kira-kira dimakan sampai kenyang oleh orang miskin, itu sudah terhitung kita membayar satu fidyah, satu hari untuk fidyah yang telah kita tinggalkan puasanya. Baik. Berikutnya yang kedua, alasan yang kedua bagi seorang itu boleh berbuka adalah safar. Orang yang safar boleh dia untuk berbuka. Fayubahu lil musafir al-fitru fir Ramadan. Maka boleh orang yang musafir untuk berbuka di bulan Ramadan, tapi dia wajib mengqadanya. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Siapa orang yang dalam kondisi sakit atau dia safar, sedang safar, maka dia boleh ganti nanti bilangan hari yang dia tinggalkan itu di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW juga, liman sa'alahu anis siyam, pernah Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat hukum berpuasa di saat safar. Kata Rasulullah SAW, in syi'ta fasum, kalau kamu mau puasa silahkan, wa in syi'ta fa'aftir, kalau mau berbuka ya sudah silahkan, tidak mengapa. Jadi ada pilihan yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang musafir ketika ingin berpuasa. Mau puasa silahkan, mau berbuka juga silahkan. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih di Madinah. Beliau masih puasa ketika beliau keluar dari kota Madinah, beliau berbuka, ada. Dan para sahabat juga sebagian seperti itu. Dan sebagian sahabat ada juga yang tetap masih melanjutkan puasanya itu. Tapi Rasulullah tidak menghardiknya. Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk berbuka. Nah, ini berarti kesimpulannya adalah bagi orang yang bersafar, jika tidak memberatkan dia untuk berpuasa, silahkan lanjutkan puasa. Tapi kalau dia ingin mengambil keringanan dari syariat Islam ini bahwa orang yang safar boleh tidak berpuasa, itu juga bagus. Silahkan, tidak mengapa. Namun kalau ada seseorang yang memaksakan diri untuk berpuasa di saat dia safar sehingga memberatkan dia, sehingga menjadikan dia lemah, tidak mampu beraktivitas gara-gara puasa yang dia lakukan, maka haram hukumnya puasa di saat safar seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisa minal birri as-siyam fis safar. Tidak ada, bukan termasuk sebuah kebaikan, kata Rasulullah, orang yang berpuasa di saat safar. Tidak ada kebaikannya. Maksud daripada hadis ini adalah orang yang memaksakan diri berpuasa di saat safar sehingga melalaikan atau menjadikan dia lemah dengan kelemahan yang dia rasakan itu. Banyak kewajiban-kewajiban yang lain yang terlalaikan, kewajiban-kewajiban yang lain jadi lalai gitu, jadi terlewatkan, maka hukum puasanya haram. Baik, yang ketiga, alasan yang ketiga boleh seorang itu tidak berpuasa adalah haid dan nifas. Haid dan nifas, sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Apakah jika seorang perempuan itu sedang haid dia tidak boleh? Bukankah
bukankah orang yang sedang haid itu dia tidak wajib lagi berpuasa, dia tidak boleh puasa, dia tidak boleh sholat? Fadzalika min nuqsani diniha. Itulah yang menunjukkan bahwa kurangnya agama perempuan itu. Nah, hadis ini yang perlu kita garis bawahi adalah apabila perempuan haid dia tidak wajib berpuasa dan tidak wajib juga sholat gitu, tidak boleh, malah haram hukumnya kalau dia sholat dalam kondisi haid atau nifas. Baik, yang keempat yaitu al-hamlu war-radha. Sebab yang keempat adalah karena hamil dan karena menyusui. Nah, ibu hamil dan ibu menyusui boleh bagi mereka tidak puasa. Maka ada sedikit perincian para ulama di sini. Jika seorang ibu hamil atau ibu menyusui tidak berpuasa karena takut pada dirinya sendiri, di sini disebutkan atau dia takut kepada anaknya, bisa babi saum jazalahul fitr, boleh dia berbuka. Namun di sini ditegaskan lagi wa taqdil hamil wal murdi makanal ayyamil lati aftarata. Jadi ibu hamil dan ibu menyusui dia mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan tadi, dia berbuka tapi nanti dia qadha di hari-hari yang lain. Wadzalika idza khafata ala nafsaihima, kalau dia khawatir pada dirinya, pada dirinya sendiri. Kalau dia berpuasa, yang dikhawatirkannya itu adalah dirinya sendiri, dia takut sesuatu yang terjadi pada dirinya kalau dia memaksakan puasa. Fa in khafatil hamil ma'a dzalika ala janiniha, tapi kalau yang dikhawatirkannya oleh ibu hamil itu adalah dirinya dan janinnya atau dirinya dan anak yang disusuinya, maka at'amat ma'al qada, dia berkewajiban untuk membayar fidyah dan dia berkewajiban untuk mengqada. Satu hari memberi makan satu orang miskin. Baik, ini rincian daripada para ulama. Namun ada pendapat ulama yang lain yang tidak dicantumkan memang dalam kitab ini, bahwa ada ulama mengatakan ibu hamil dan ibu menyusui dia tidak berkewajiban untuk membayar fidyah dan juga tidak wajib mengqadha, mengganti puasanya. Yang wajib baginya, mohon maaf, pendapat yang ketiga adalah tidak wajib mengqadha tapi hanya wajib membayar fidyah saja. Hanya wajib membayar fidyah saja. Ini pendapat yang ketiga. Baik. Mana pendapat yang lebih kuat daripada pendapat-pendapat ulama ini? Ya wallahu a'lam bissawab. Ada di antara para ulama yang juga merinci bahwa melihat kondisi seorang ibu tersebut. Jika seorang ibu tersebut adalah seorang ibu yang produktif, artinya hampir setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali dia melahirkan, maka yang lebih mudah bagi dia adalah pendapat ulama yang hanya berkewajiban untuk bayar fidyah saja. Karena sulit juga bagi seorang ibu itu untuk membayar atau mengganti dengan mengqadha. Bayangkan, tahun ini dia hamil, tahun depan dia menyusui, tahun depannya lagi dia hamil lagi, tahun keempat menyusui lagi, tahun kelima dia hamil lagi, 2 tahun sekali melahirkan, 2 tahun sekali melahirkan. Jadi selama 2 tahun itu dia tidak berpuasa, hamil menyusui, hamil menyusui, sampai seperti itu 10 tahun dia tidak berpuasa selama 10 tahun itu. Maka kata para ulama, pendapat ulama yang mengatakan wajib membayar fidyah saja itu sangat memudahkan bagi seorang ibu tersebut. Nah, kalau dia memang seorang ibu yang tidak produktif, ya termasuk keturunannya, keturunan di atasnya memang anaknya jarang, berjarak gitu. Kadang 5 tahun sekali, kadang 3 tahun sekali, kadang panjang waktunya 7 tahun setelahnya lahiran. Maka kondisi seperti ini, ya alangkah lebih baiknya mengambil pendapat ulama, yaitu dengan mengqadhanya. Dia qadha lagi
puasanya tersebut, yang dimana di hari dia tidak berpuasa. Baik, masalah yang kedua, kita akan bahas masalah yang kedua, yaitu pembatal puasa. Baik, ada beberapa pembatal puasa yang disepakati para ulama, dan ada pula pembatal puasa yang masih terjadi perselisihan pendapat para ulama. Kita akan bahas 3 pembatal puasa yang sepakat para ulama ini adalah termasuk yang membatalkan puasa. Ya, yang pertama yaitu makan atau minum dengan sengaja. Makan, minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja itu tidak batal. Kalau tidak sengaja. Yang dimaksud di sini memang sengaja. Dia makan, minum sengaja di siang hari Ramadan, maka puasanya batal. Sebagaimana firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh kalian makan dan minum sampai terlihat jelas oleh kalian al khaytul abyad. Al khaytul abyad itu adalah fajar shadiq. Fajar shadiq. Fajar shadiq itu di zaman kita untuk lebih mudahnya adalah ketika kita mendengarkan suara azan berkumandang di saat sholat subuh. Itu sudah masuk fajar shadiq namanya. Maka di saat itu sebelum muncul fajar shadiq itu silahkan makan, minum. Tapi kalau sudah muncul terbit fajar shadiq itu sudah tidak boleh makan dan tidak boleh minum lagi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, pembatal yang kedua adalah al-jima', berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri ini membatalkan puasa. Dan orang yang sengaja berjima di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, sengaja ya berjima di siang hari bulan Ramadan saat berpuasa, maka tidak cukup bagi dia hanya mengqadha saja. Yang pertama, wajib bagi dia adalah bertaubat, karena itu maksiat besar, telah merusak kehormatan kesucian dari bulan Ramadan, telah merusak kesucian atau kehormatan bulan Ramadan. Jadi dia harus bertaubat, perbanyak istighfar, kemudian dia harus mengqadha puasa 1 hari yang dia batal tersebut. Selain daripada itu, dia harus membayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya adalah membebaskan hamba sahaya. Kalau dia tidak punya hamba sahaya, dia harus berpuasa selama 2 bulan lamanya berturut-turut. 2 bulan berturut-turut lamanya. Yang ketiga, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia dibebankan untuk memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Hurairah berkata, "Bainama nahnu julusun 'indan Nabi." Kami pernah nongkrong duduk bersama Nabi SAW dan para sahabat yang lain. Datanglah seorang laki-laki berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Halaktu, ya Rasulullah, celaka aku, binasa aku ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Ada apa? Ada apa denganmu?" Kata laki-laki tersebut, "Waqa'tu ala imraati wa ana sha'im." Aku telah berhubungan dengan istriku dalam kondisi aku berpuasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Hal tajid raqabatan tu'tiquha?" Apakah kamu punya hamba sahaya yang kamu merdekakan? Kata laki-laki tersebut, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak punya." Lalu Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan lamanya berturut-turut?" Enggak mampu ya Rasulullah. Enggak mampu 2 bulan berturut-turut gitu. Kita aja sebulan berturut-turut saja kan sudah berat gitu. Apalagi ini tambah lagi sebulan lagi, 2 bulan berturut-turut, enggak mampu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah pun memberikan solusi yang ketiga. Kalau begitu kamu harus keluarkan, kamu harus memberi makan kepada 60 orang miskin. Kepada 60 orang miskin. Kata si laki-laki itu, "Ya Rasulullah, saya juga enggak mampu."
Nggak mampu ya Rasulullah untuk memberi makan sebanyak 60 orang itu nggak mampu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak dan beliau akhirnya masuk ke rumahnya mengambil beberapa korma. Jadi ada dalam kantong itu berisi dalamnya korma. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, mana yang bertanya tadi? Mana laki-laki yang bertanya tadi? Lalu si laki-laki itu menjawab, saya ya Rasulullah yang tadi bertanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ambil ini korma, lalu kamu berikan korma ini kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar rumahmu. Yang lucunya lagi, yang membuat Rasulullah SAW tertawa adalah pernyataan seorang sahabat ini. Ya Rasulullah, a'ala afqara minni ya Rasulullah. Tidak ada orang yang paling fakir ya Rasulullah di sekitar rumahku itu kecuali aku ya Rasulullah. Wallahi ma baina labataiha yuridu harratain ahlu baiti afqar min ahli baiti. Dia maksudnya menceritakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling miskin di kampung itu kecuali saya ya Rasulullah. Ketika mendengarkan pernyataan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sehingga terlihat gigi seri beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasulullah pun mengatakan, at'imhu ahlak. Udah, kamu bawa ini korma, nanti kamu beri makan keluargamu. Baik. Dari kisah ini menunjukkan bahwa berhubungan suami istri di saat puasa di bulan Ramadan dapat membatalkan puasa. Tapi tidak hanya wajib qadha, dia harus dibebankan juga untuk membayar kafarah yang tadi kita sebutkan. 3 kafarah pilihan yang kita telah sebutkan. Baik. Senada dengan berjima adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Senada dengan jima adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Misalnya mohon maaf, dia mencium istrinya, mencumbu istrinya, kemudian keluar maninya. Ini juga masuk senada dengan jima. Atau dia istimna. Istimna itu ya mengeluarkan mani dengan sengaja. Onani misalnya. Ini termasuk. Atau dia misalnya dia sentuh-sentuh bagian kemaluannya dengan sengaja, dia melakukan itu. Lalu tiba-tiba keluar maninya, puasanya batal. Baik. Adapun jika mani itu keluar tanpa ada pilihan dari seseorang, artinya memang keluar tanpa tidak ada maksud, lalu tiba-tiba keluar saja mani seperti itu, seperti contohnya ada orang yang sakit memang, jadi tiba-tiba keluar maninya, atau dalam kondisi dia tidur, jadi bukan atas pilihan dia mani itu keluar, maka puasanya tetap sah. Misalnya dia tidur siang, tiba-tiba dia mimpi basah, maka kata para ulama puasanya tetap sah, dia tinggal lanjutkan saja puasanya. Baik, pembatal yang ketiga adalah, dan ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Namun di sini dicantumkan bahwa yang ketiga adalah at-taqayyu amdan, muntah dengan cara sengaja. Jadi dia sengajain muntah, dia korek-korek misalnya, akhirnya dia muntah. Nah, muntah yang seperti ini yang disengaja, yang dimaksud oleh para ulama batal puasanya. Tapi kalau dia tidak sengaja, misal dia jalan, dia lewat di suatu tempat yang ternyata itu tumpukan sampah yang sangat bau sekali. Ya biasa, orang kalau sudah mencium bau yang tidak enak, kemudian terkadang ada dorongan perut untuk mengeluarkan sesuatu yang ada dalamnya. Nah, lalu keluarlah sesuatu itu dari dalam perutnya tanpa dia sengaja. Maka kondisi seperti ini kata para ulama tidak membatalkan puasa. Nah, sebagaimana hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Man zara'ahul qai'u falaysa alaihi al-qada. Siapa orang yang muntah benar-benar muntah ya, tidak sengaja.
tidak disengaja, maka dia tidak perlu mengqadha puasanya. Wa man istaqa'a, ini adapun orang yang sengaja muntah amdan, secara sengaja, falyaqdi, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Yang keempat, pembatal yang keempat adalah al-hijamah, yaitu berbekam, mengeluarkan darah dari kulit, ya, bekam basah lah bahasa kita, bekam basah. Tapi kalau dia bekam kering, ya cuma sekedar mengeluarkan angin, ini tidak termasuk. Yang dimaksud dengan hijamah yang membatalkan puasa itu adalah bekam yang mengeluarkan darah. Rasul SAW bersabda, "Aftara hajim wal mahjum." Orang yang membekam dan orang yang dibekam telah batal puasanya. Baik. Ya, walaupun masih ada perbincangan para ulama pada masalah ini, maka nasihat kami sebaiknya hindari untuk berbekam di siang hari Ramadan. Kalau mau berbekam, pilihlah di malam hari agar tidak masuk dalam ranah ikhtilaf para ulama ini. Baik, yang kelima, khurujud damul haid wan nifas, yaitu keluarnya darah haid dan darah nifas. Jadi kalau di siang hari tiba-tiba itu adalah awal di mana dia melahirkan atau awal di mana dia keluar darah haidnya di siang hari, maka otomatis hari itu dia batal puasanya. Di siang hari itu langsung batal puasanya. Yang keenam, niatul fitr, berniat berbuka. Nah, hati-hati nih. Seseorang ketika dalam hatinya terbesit untuk berbuka, udah batal puasanya. Walaupun dia belum makan sesuatu apapun. Misal, ini misal ya. Dia sedang safar, dia sedang keluar safar, lalu kemudian di jam 10-nya dia pengen berbuka nanti. Saya mau berbuka deh nanti di rest area sana. Saya mau berbuka. Ternyata di rest area itu saking padat ramenya dan kesulitan bagi dia untuk parkir. Pada akhirnya dia melanjutkan perjalanan. Udahlah, lanjutkan aja lah, isi bensin, dan lanjutkan perjalanan. Dia belum makan sesuatu apapun. Nah, kata para ulama, terhitung pada niat dia membatalkan puasa tadi, terhitung detik itulah sudah batal puasanya. Walaupun dia tidak jadi makan, walaupun dia tidak minum seteguk air pun, tapi puasanya sudah terhitung batal. Baik. Yang ketujuh adalah ar-riddah, orang yang murtad. Orang yang murtad, misalnya di siang hari Ramadan, tiba-tiba dia mengikrarkan keluar dari agama Islam. Dia murtad, keluar dari agama Islam, ya sudah otomatis puasanya siang hari itu batal. Baik, secara ringkas para hadirin, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas bab yang ketiga. Di bab yang ketiga ini ada dua masalah ya. Ada dua masalah. Masalah yang pertama, mustahabbat as-siyam. Hal-hal yang disunnahkan ketika kita berpuasa. Apa? Perkara-perkara yang disunnahkan berpuasa. Baik, barakallahu fiik.